Kelompok satu, Hai. kami di sini akan mempraktikkan tentang tes gula darah. Yuk simak yuk. Gas. Tugas kita banyak banget. Iya, cuma kan kayak nggak habis-habis. Beneran. Aku lihat kamu sering minum minuman manis terus ya. Emang kenapa sih? Kalau minuman manis itu kan bisa ningkatin gula darah ya. Kamu nggak takut kan? Kamu periksa. Emang gunanya buat sering itu buat apa? Nah, jadi pemeriksaan kadar glukosa darah ini tuh atau pemeriksaan gula darah itu merupakan tes medis yang dilakukan untuk mengetahui jumlah glukosa dalam darah kita. Nah, kadar glukosa yang tinggi atau rendah itu mengindikasikan gangguan metabolisme atau penyakit seperti diabetes. Nah, tes ini tuh dilakukan untuk mendeteksi hipoglikemia atau gula darah rendah dan hiperglikemia atau gula darah tinggi, serta untuk memantau pengobatan pasien diabetes. Hati-hati loh kamu kalau diabetes. Jangan deh amit-amit. Nah, kebetulan dekat sini ada tes gula darah loh kalau teman-teman. Kamu mau ikut? Yuk coba yuk. Ayo coba, boleh? Jadi ini Sus, teman saya ini suka makan dan minuman manis, jadi dia mau tes gula darah. Oh iya boleh, nanti saya siapkan dulu ya. Iya. Pertama-tama kita akan membersihkan tangan atau mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan metode 6 langkah tepat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan handscoon. Nah Bu, ini saya udah menyiapkan alat-alatnya, tolong sodorkan tangan kirinya. Nah, jadi di sini saya akan menusuk di bagian jari manis karena jarang digunakan ya. Ini pertama kita pakai one swabs-nya dulu. Nah, ini tuh bertujuan untuk membersihkan area yang ingin ditusuk. Selanjutnya, saya akan menusuk menggunakan pennya. Ini saya sudah atur di nomor 3 karena ibu wanita. Permisi. Permisi ya Bu. Biarin. Usahakan untuk tidak memencet ya. Ya. Nah, kita tunggu sampai hasilnya keluar. Selanjutnya kita bisa membersihkan darah pasien itu pakai tisu.
Nah, Bu, ini hasil pemeriksaannya ya. Ini normal nggak ya, Sus? Masih normal, Bu. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama. Hasil dari tes gula darah tadi menunjukkan 96. Nah, berarti itu normal. Rentang normal gula darah yaitu 90 sampai 140. Nah, kemudian metabolisme dari glukosa. Glukosa yang berasal dari makanan kemudian dicerna dan dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, dalam proses ini digunakan enzim insulin yang diproduksi oleh pankreas. Dengan enzim ini maka glukosa dapat diatur kadarnya dengan menurunkan kadarnya setelah makan. Kemudian untuk mengatur kadar glukosa ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah gluconeogenesis, di mana pada proses ini terjadi pembentukan glukosa dari zat non-karbohidrat yang terjadi terutama pada hati. Kemudian yang kedua adalah glycogenolysis, di mana pada proses ini terjadi pemecahan glukosa dalam tubuh. Teman-teman, tubuh kita itu mengatur kadar glukosa di dalam darah dengan sangat cermat sekali. Tapi gimana sih kalau mekanisme ini tuh terganggu? Nah, metabolisme glukosa dapat terganggu apabila yang pertama, tubuh kita tuh tidak dapat menghasilkan insulin sebagaimana mestinya. Yang kedua, tubuh kita tuh tidak dapat merespon insulin yang dihasilkan. Dan yang ketiga, tubuh kita tuh tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan insulin. Apa dampaknya? Yang pertama yaitu terjadi diabetes mellitus, kondisi di mana kadar glukosa di dalam darah itu sangat tinggi. Diabetes mellitus sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Ini tuh terjadi saat tubuh tidak dapat merespon insulin secara efektif. Yang kedua, yakni diabetes mellitus tipe kedua, kondisi di mana tubuh itu tidak dapat menghasilkan insulin. Dan tipe yang ketiga yakni diabetes gestasional, kondisi biasanya saat ibu hamil. Biasanya tuh di trimester 2 dan 3. Lalu yang kedua yakni hipoglikemia. Hipoglikemia ini kondisi saat kadar gula di dalam darah itu sangat rendah. Biasanya menyebabkan pusing karena fungsi otak tuh menjadi tidak optimal. Sekian dari kelompok 1. Sampai jumpa di konten sehat selanjutnya. Bye-bye. Kelompok 1. Hai. Kami di sini akan mempraktikkan tentang tes kehamilan. Yuk simak yuk. Pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu prosedur medis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dan juga janin yang ada di kandungannya, serta untuk mengetahui apakah kehamilan tersebut berjalan dengan normal atau tidak. Biasanya pemeriksaan ini menggunakan berbagai macam metode, seperti menggunakan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium, seperti menggunakan USG dan alat-alat lain. Tapi pada masa awal kehamilan, kita biasanya menggunakan prosedur yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan tes pack. Pemeriksaan kehamilan memiliki dasar teori yang berkaitan dengan fisiologi kehamilan dan komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan. Kehamilan sendiri adalah proses biologis di mana terjadinya perubahan fisik dan hormon yang dapat terjadi terhadap ibu hamil. Nah, pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk memastikan apakah perubahan yang terjadi secara normal atau tidak, yang menyertai perubahan volume darah, perubahan metabolik, dan perubahan hormon seperti hormon human chorionic gonadotropin, estrogen, dan progesteron. Nah, saat kita menggunakan test pack, jika ada garis 2 maka biasanya dikatakan sebagai hamil. Namun sesungguhnya ini tidak dapat dijadikan 100% patokan karena untuk memastikannya kita tetap harus pergi ke dokter dan melakukan serangkaian tes lanjutan. Nah, pada tes kehamilan pertama dilakukan untuk mengetahui adanya hormon HCG pada urin dan darah yang merupakan indikator utama dalam kehamilan. Selanjutnya ada tes darah yang merupakan untuk mengetahui adanya kadar hemoglobin dan juga golongan darah. Selanjutnya ada tes urin untuk mengetahui kadar glukosa dan juga protein yang merupakan indikasi pertama potensi kesehatan pada tubuh. Nah,
pasien disarankan melakukan tes kehamilan di pagi hari saat urin pertama keluar. Karena urin di pagi hari ini terkonsentrasi sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil tes. Yang kedua, pastikan pasien ini memiliki pengetahuan tentang cara melakukan tes dengan benar dan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah jika pasien meminum banyak cairan sebelum melakukan tes, disarankan menunggu beberapa jam agar hasilnya lebih akurat. Dan yang keempat adalah jangan menggunakan urin yang ditampung terlalu lama ya, karena itu mempengaruhi hasil tes. Nah, pemeriksaan ini didasarkan pada pengetahuan metabolisme glukosa dalam tubuh yang krusial bagi fungsi sel, terutama sel otak yang sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan prosedur pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan test pack. Teman-teman perlu menyiapkan yang pertama ada handscoon bersih. Yang kedua ada tes kehamilan berupa test pack. Yang ketiga ada urin pasien. Dan yang keempat ada hand sanitizer. Nah, yang pertama kita perlu mencuci tangan dulu dengan menggunakan hand sanitizer. Ya, 6 langkah ya teman-teman. Selanjutnya menggunakan handscoon. Selanjutnya buka alat tes pack-nya. Nah, teman-teman perlu diingat ya kalau alat-alat di sini harus dalam kondisi bersih supaya hasilnya nanti bisa akurat. Nah, ini dengan 30 detik ya dicelupkannya. Jangan melewati max. Masukin terus. Jangan sampai melewati batasnya ya teman-teman. Nah, sudah 30 detik. Kita tunggu kurang lebih 3 menit. Nah, ini ya teman-teman, setelah 3 menit, ini hasilnya. Ini ada garis 2 yang menandakan bahwa pemilik urin atau pasiennya ini dalam kondisi hamil. Nah, selain hasil positif, ada 3 kemungkinan lain dari hasil test pack, yaitu hasil negatif, hasil samar, dan hasil invalid. Yuk kita bahas ketiganya. Hasil negatif terjadi apabila hanya ada 1 garis di area kontrol, sedangkan di area hasil tidak ada garis sama sekali. Ini menunjukkan tidak ada hormon HCG yang terdeteksi dan menandakan tidak terjadi kehamilan. Hasil samar terjadi apabila 2 garis yang muncul, namun pada area hasil garisnya itu kurang terlihat atau samar. Nah, ini bisa terjadi karena urin yang terlalu encer atau karena kadar HCG pada urin itu terlalu rendah. Nah, apabila ini terjadi, kita bisa melakukan pemeriksaan ulang di 2 atau 3 hari selanjutnya. Hasil invalid terjadi apabila tidak ada garis yang keluar atau garis pada hasil keluar tetapi di area kontrol itu tidak keluar. Nah, ini bisa terjadi karena test pack yang rusak atau volume urin yang digunakan untuk pemeriksaan itu kurang. Nah, garis 2 pada test pack itu menunjukkan hasil yang positif, di mana ada 1 garis di area kontrol dan 1 garisnya di area hasil. Nah, adanya 2 garis ini menunjukkan terdeteksinya hormon HCG pada pasien tersebut, yang menandakan pasien tersebut berkemungkinan besar dalam kondisi hamil. Sekian dari kelompok 1, sampai jumpa di konten sehat selanjutnya. Bye-bye!